wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Kurniasari dan saya Sina Ita Wulandari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen retail. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen retail. Yang pertama yaitu mengenal dunia retail. Poin-poin yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian retail, 2. Klasifikasi retail. Yang kedua yaitu tipe-tipe retail. Poin yang akan kita bahas yaitu tipe-tipe retail berdasarkan 1. Memuaskan kebutuhan konsumen, 2. Harga barang dagangan, 3. Sarana atau media, dan yang keempat adalah tipe-tipe retail berdasarkan kepemilikan. Retail dapat dipahami sebagai semua aktivitas yang berupaya untuk menambah nilai barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir. Tujuan utama dari sebagian besar retail adalah menjual barang dagangan dan memberikan pelayanan yang prima pada konsumen. Tugas utama dari semua retail adalah menentukan barang apa yang harus ditawarkan pada pelanggan dan beberapa banyaknya. Jadi, retail merupakan aktivitas manajerial yang memfokuskan seseorang pedagang eceran dalam menentukan kebutuhan target pasar dan memuaskan kebutuhan mereka lebih efektif dan efisien dari yang dikerjakan oleh pesaing. Dengan demikian, peran retailing di sini adalah sebagai saluran bisnis terakhir distribusi dari mata rantai pabrik kepada konsumen akhir. Jadi, setiap konsumen yang membeli pada retail tersebut adalah konsumen akhir dan digunakan secara pribadi, tidak dijual kepada orang lain. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian retail. Menurut Christina Widya pada tahun 2008, retail berasal dari kata retailer yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Retail adalah sekelompok kegiatan yang menjual atau menambahkan nilai barang dan jasa pada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Retail merupakan upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan manufaktur atau perusahaan dalam jumlah besar dan massal, sehingga dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhannya, atau semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis atau dijual lagi. Yang kedua yaitu klasifikasi retail. Dari definisi tersebut terlihat bahwa pada hakikatnya aktivitas bisnis retail tidak sekedar penjualan barang dalam arti fisik, namun juga meliputi penjualan jasa. Berkaitan dengan tempat dilakukannya aktivitas penjualan retail, pengertian bisnis retail tidak hanya yang dilakukan pada sebuah retail shop atau store, tetapi juga mencakup aktivitas serupa yang tidak menggunakan tempat dalam proses jual beli. Misalnya, mail order atau layanan pesan barang melalui surat atau telepon, dan direct selling. Selanjutnya, penjualan partai besar atau grosir atau wholesaler, dan bahkan pabrikan atau manufaktur dapat pula berlaku sebagai retail jika mereka juga melakukan penjualan barang dan jasanya kepada konsumen akhir secara langsung.
Jadi di sini pabrik besar atau manufaktur bisa dikatakan sebagai retail jika mereka menjualkan barang atau jasanya kepada konsumen akhir, tidak diperjualkan kembali kepada orang lain. Yang kedua yaitu tipe-tipe retail. Pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. A. Jenis-jenis barang yang dijual. Misalnya, untuk produk alat olahraga, biasanya retail dinamai sporting goods store. Jenis lainnya ada food store, clothing store, bookstore. Yang dibedakan karena perbedaan produk yang dijualnya. B. Perbedaan keanekaragaman barang yang dijual. Setiap barang yang berbeda disebut SKU atau stock keeping unit. Contohnya, warehouse store, toko diskon, dan toko-toko mainan. C. Tingkat layanan konsumen retailing jasa. Retail juga berbeda dalam jasa yang mereka tawarkan pada konsumen. Contohnya, toko sepeda menawarkan bantuan dalam memilihkan sepeda, mengatur nama yang sesuai, dan memperbaiki sepeda. Beberapa retail meminta upah atau tambahan biaya untuk layanan-layanan lain seperti pengiriman barang tersebut sampai pada lokasi konsumen yang membeli barang tersebut. Tipe retail berdasarkan harga barang dagangan. Retail juga dapat dibedakan dari tingkat harga dan biaya produk yang dijualkannya. Pada retail jenis department store dengan jenis discount store mempunyai perbedaan pada penetapan harga produk-produk yang dijual. Department store memiliki tingkat harga yang lebih tinggi karena adanya biaya yang lebih tinggi dalam hal persediaan beberapa produk fashionable. Pemotongan harga pada produk-produk yang dijual dilakukan ketika terdapat kesalahan dalam pembuatan. Selain itu, department store menggunakan layanan personal sales dan memiliki lokasi toko yang bagus. Sementara pada discount store biasanya menyediakan berbagai produk dengan tingkat harga yang lebih rendah dan memiliki pelayanan yang lebih sedikit. Bahkan produk-produk yang dijual memiliki keterbatasan dalam ukuran dan warna. Yang ketiga yaitu tipe retail berdasarkan sarana atau media. A. Penjualan melalui toko. Di antara penjual dan pembeli terhadap hubungan secara langsung yaitu melalui tatap muka. Dan yang kedua, penjualan tidak melalui toko. Seperti 1. Elektronik retailing, 2. Katalog dan pemasaran surat langsung, 3. Penjualan langsung, 4. Television phone shopping, dan yang terakhir vending machine retailing. Yang keempat yaitu tipe retail berdasarkan kepemilikan. 1. Pendirian toko tunggal atau mandiri, yaitu yang dimiliki oleh seseorang atau kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga retail yang lebih besar. 2. Rangkaian perusahaan. Retail yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu kelompok oleh suatu organisasi. Dan yang ketiga, waralaba atau franchise. Retail yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu tapi memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. Waralaba menggabungkan keuntungan-keuntungan dari organisasi rantai toko. Franchise adalah suatu hubungan yang terus-menerus, di mana seorang pemilik waralaba memberikan hasil kepada seorang penyewa waralaba bisnis untuk mengoperasikan atau menjual produk. Terdapat dua bentuk jasa dari waralaba di masa sekarang, yaitu yang pertama, waralaba merek dagang. Seorang pengusaha setuju untuk menjual produk-produk tertentu yang disediakan oleh seorang pabrikan atau grosir. Contohnya, industri obat-obatan.
pengobatan, dan makanan ringan. Yang kedua, waralaba format bisnis, yaitu suatu hubungan bisnis yang terus-menerus antara pemilik waralaba dan penyewa waralaba, khususnya pemilik waralaba yang menjual hak untuk menggunakan format atau pendekatan dalam melakukan bisnis, contohnya KFC. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.